Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini film yang akan kita ceritakan adalah film Naya yang diperankan oleh Ram Charan. Baru mulai filmnya aja udah ditunjukin dengan aksi Ram yang super hebat. Kita lihat aja film selengkapnya. Oke, tapi sebelum melihat filmnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan pernah menyakiti teman yang sudah dianggap sebagai keluarga. Kalau enggak, habis jadi lemper. Kemarahan seorang teman yang tahu jika teman-temannya dihajar dan ditahan hingga ingin dibunuh oleh segerombolan preman. జోలికొచ్చిన క్షమిస్తాను కానీ నా వాళ్ళ జోలికొస్తే Setelah kejadian, keesokan harinya, polisi datang ke TKP untuk evakuasi. Semua pun terheran, siapa pembunuh dari pembantaian yang mengerikan ini. Orang lagi pusing kasus pembantaian, bapak ini malah berenang. Ternyata bapak ini menteri dan juga kakak dari adik ketua preman yang telah dibunuh tadi. Polisi menjelaskan kepada Pak Menteri kronologi hingga adanya sampai mati. Tapi Pak Menteri tidak mau dengar dan Pak Menteri sangat marah dan berkata, dokter pun sampai untuk memberikan hasil otopsi kepada Pak Polisi. Kagetnya Pak Polisi mendengar penjelasan dari sang dokter. Pak Polisi sangat cemas, tetapi Pak Polisi berniat untuk segera menangkap pembunuhnya. Nah lo, sang pembunuh malah asik-asikan joget di klub. Gak ada tuh yang menangkapnya. Mantap betul. Ini ayah dan ibu Cherry. Siapakah Cherry? Penasaran? Cherry tinggal bersama ibu, ayah, dan pamannya. Paman Cherry sudah berumur dan belum menikah. Paman Cherry memasuki biro jodoh dan menemukan calon pengantinnya. Ternyata kakak si gadis adalah preman besar. శోభన్ బాబులా ఉన్నాడు కదా ఫోటోలోనే ఇంత బాగుంది. Paman Cherry pun sampai di kediaman sang gadis, tetapi kakak sang gadis pun salah sangka. Dia mengira Paman Cherry ini ayah dari sang mempelai laki-laki. Kakak sang gadis dan sang gadis pun kaget. Tadinya ia menduga ini bapaknya sang mempelai laki-laki, tapi ternyata inilah sang mempelai laki-laki karena Paman Cherry memberikan fotonya sewaktu remaja. Tetap tidak mau salah, Paman Cherry tetap ingin menikahi sang gadis dengan telah menipu memberikan foto lama ia kepada sang gadis. Kakak sang gadis malah semakin marah. Cherry dan paman pun mencoba mendatangi kakak sang gadis itu kembali. Ternyata di dalam rumah mereka sedang menyiksa seseorang. నా పేరుని గాని ప్రాపర్టీని గాని టచ్ చేస్తే చంపేస్తా. Sedang menunggu di depan halaman rumah sang bos besar, Cherry melihat ada sesosok bidadari yang sedang menyiram tanaman. Yang tidak lain dan tidak bukan, itu adalah adik dari sang preman besar. Akhirnya Cherry dan paman masuk ke rumah bos preman besar itu. Ternyata di dalam rumah bos preman itu juga ada kakak dari mempelai
calon dari pamannya. Cherry pun memulai aksinya untuk mengambil hati sang preman besar. Ternyata sang preman itu tidak bisa dipuji sedikit. Dia langsung melayang-layang seperti di atas angin karena pujian dari Cherry. Di dalam rumah pun Cherry bertemu dengan sang bidadari yang ia lihat di taman tadi. Sang bidadari adalah adik dari preman besar itu. ఎప్పుడు కలవాలనుకున్నా నన్ను కలవచ్చు. Cherry memang sangat pintar. Ia dapat menaklukkan seorang singa dengan kata-kata manisnya. Cherry dan pamannya datang ke kampus adik sang preman. Di sana lagi-lagi Cherry merasakan singa. వీడికి ఐ లవ్ యూ చెప్పావంటే నేను ఇక్కడి నుంచి దూకుతా. నీకో నిజం చెప్తా. ఏంటా నిజం? నువ్వు దిగితే చెప్తా. సరే, వీడికేదో మంత్రం వేశాడు. వేసాడు. కోసం ఎవరినైనా ఎదిరించాలి కానీ ప్రేమించిన అమ్మాయిని బెదిరించకూడదు. ఆ అమ్మాయి నాది. నువ్వు సైడ్ పబ్జి గురించి నీకు తెలియదు. మర్డర్లో చేసిన నువ్వు తట్టుకోలేవు, పోతావు. Cherry mengagalkan aksi bunuh diri sang laki-laki. మీరేమనుకోకపోతే I think I love you. Cherry merayu adik sang preman, dan adik sang preman mengadu kepada pamannya dan juga mengadu kepada kakaknya. Tapi Cherry tidak bodoh. Cherry lebih licik dari mereka. Cherry lebih duluan menemui sang preman dan ఒకడు menceritakan చెల్లి ఐ లవ్ యూ kejadiannya. చెప్పకపోతే ప్రాణానికి తెగించి చెర్రీ కాపాడాడు. Ternyata kakak sang gadis percaya dengan Cherry dan berterima kasih dengan Cherry telah menyelamatkan adiknya. చెల్లిని కాపాడినందుకు థ్యాంక్స్. వెళ్ళరా. మీరు Gadis itu akhirnya mencari paman Cherry ke kantor. Pak polisi telah sampai untuk mencari pembunuh sadis. ఇంత ఎండలో అడుక్కుంటున్నావేట్రా? మాకు ఒంట్లో ఎలా ఉన్నా ఈ పని చేయాలన్నా Di tempat lain, memang preman-preman ini tidak punya akhlak, mempekerjakan anak-anak di bawah umur, yang lagi demam disuruh mengemis, yang tadinya bisa menari kakinya dipotong, anak yang baru lahir matanya dicongkel. Dasar preman-preman tidak ada akhlak. బస్ స్టాండ్లలో రైల్వే స్టేషన్ లో అడుగడుగునా వాడు మనుషులు ఉంటారు. కంప్లైంట్ చేయొచ్చు కదరా? అలా చేద్దామని వెళ్ళిన వాళ్ళని ఇప్పటికే ఇద్దరిని చంపేశాడన్న. Anak-anak ini hidup dalam ketakutan karena dikuasai oleh preman-preman itu. Kepala preman ini bernama Dasu, mengumpulkan pundi-pundi receh untuk kepentingan dan kekayaan dia saja. నోటైనా మార్కెట్లో మారే విధానం ఒకటే. చిల్లర గురించి నీకో లెక్క చెప్పరా? Lagi asik bicara, bom, napukul lu. Basu tidak dikasih kesempatan untuk bicara. Tangan pun Basu pun berteriak. చావడానికి రా కొట్టేది. Basu pun mengatakan, beraninya kau memasuki daerah kekuasaanku. కొడుకుని కొడుతుంటే బాధగా ఉందా? నువ్వు నీ కొడుకు చిన్న పిల్లల్ని చిత్రహింసలు పెడతా ఉంటే వాళ్ళకెంత బాధగా ఉంటుంది? Basu pun mengatakan, నా కొడుకుని వదిలే. అయినా అనాథల్ని ఆదుకోవడానికి Basu dengan sombongnya menyuruh anak buahnya mematahkan tulang sang laki-laki. Tetapi teman-teman, apa yang kita lihat bukan sang laki-laki yang patah mata, tapi sebaliknya hancur lebur semua anak buah Basu. Melayang ke sana kemari dibuatnya oleh sang laki-laki anak buah Basu. Dengan mulutnya masih berlepotan, anak Basu melawan lagi. మనుషుల్ని జంతువుల కన్నా హీనంగా చూస్తారు. Sang laki-laki mengingatkan kepada Basu semua kejahatan yang ia lakukan. అమ్మ ఒడిలో ఆడుకోవాల్సిన పిల్లల కళ్ళు పొడిచిన వేళ్ళు ఇవి. చిన్న పిల్లలు పుస్తకాలు పట్టుకోవాల్సిన వయసుల్లో పళ్ళాలు పట్టి. Akhirnya polisi pun tiba. జీపులో కాకుండా అంబులెన్స్ లో తీసుకెళ్తే బతుకుతాడు. బతికినంత కాలం జైల్లో ఉంటాడు. ఇంత రిస్క్ ఇది నేను చేయాల్సిన పని కాదు, మీరు చేయాల్సిన పని. మేమా? ఎస్, మీరే. హీరో అంటే నువ్వన్నా? Anak-anak bisa tersenyum kembali karena melihat keberanian Cherry di televisi. Akhirnya sang gadis yang disukai Cherry juga ikut menyukainya. Sang gadis berusaha mencari Cherry dan akhirnya bertemu dengan paman Cherry dan menyampaikan pesan untuk Cherry menemuinya segera. నాకు కొంచెం ఈగో ఎక్కువ. తనే వచ్చి నాకు చెప్పేలా చూడండి. Paman Cherry datang menemui Cherry dan memujuk Cherry untuk segera menemui si gadis. Tetapi dialog Cherry sama persis seperti dialog yang disampaikan oleh si gadis.
Tetapi paman tidak berhasil membujuk Cherry untuk menemui si నువ్వే వెళ్ళి gadis. అమ్మాయిని తీసురా Paman pun kesal dan menangis. Tapi setelah keluar dari toilet, paman pun kaget. Cherry pun dengan sang gadis berjalan, dan mereka dilihat oleh anak buah sang kakak si gadis. Seperti yang kita ketahui, anak buah pasti langsung mengabari dengan bosnya, dan si kakak gadis sangat marah karena kedekatan adiknya dengan si Cherry. Kakak si gadis benar-benar sangat marah dan merasa dikhianati oleh Cherry. Ia akan segera membunuh Cherry. Tepat di lampu merah, anak buah sang kakak melihat Cherry menggunakan sepeda motor dan mereka segera mengikuti Cherry. ఆడు ఫ్లైఓవర్ దిగి లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటున్నాడు బండితో వాడిని మా బాబ్జీ గాడి దంపాలా మీరు ఫాలో కండి అన్నా వాడు స్టేట్ హోమ్ లోకి వచ్చాడు దగ్గరలోనే ఉన్నాం అన్నా ఇక్కడ చంప ప్యాకెట్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి మళ్ళీ వచ్చి తీసుకుంటా సరే బాబు. అమ్మా ప్యాకెట్ ఇదిగో బాబు. అన్నా వాడు లోపలికి వెళ్ళాడన్నా పదంట్రా జే ఈ మర్డర్ ఎట్టా ఉండాలంటే నేరాలు ఘోరాల్లో ఇదే హైలైట్ హత్యవా Ternyata paket tadi pistol, teman-teman. Kakak sang gadis terus mengikuti Cherry dan tidak disangka-sangka apa yang dilihat oleh kakaknya sang gadis. Cherry menembak kepala polisi di depan mata kakak sang gadis dan anak buahnya. Kakak sang gadis, paman beserta anak buahnya ketakutan melihat kejadian itu hingga membuat kakak sang gadis langsung jatuh sakit. అన్నయ్య నేను ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించా. Sang gadis menemui kakaknya dan memberitahu jika ia mencintai Cherry, dan Cherry pun datang menemui kakaknya. Dengan masih wajah ketakutan, kakaknya pun tidak bisa berkata-kata lagi. కొంపతీసి మీరు చూసిన సంఘటన ఒప్పుకోక చస్తావా ఒప్పుకొని చచ్చాం నవ్వరా బాబ్జే నమ్మతాడా మీరు ఒప్పుకుంటే మధున్ మా ఇంటికి తీసుకెళ్లి మా ఫ్యామిలీకి పరిచయం చేస్తాను Cherry meminta izin membawa Madu untuk diperkenalkan kepada keluarganya, sedangkan si paman diajak berpesta makan-makan di rumah sang kakak. Paman Cherry dipaksa makan sebegitu banyak dan akhirnya masuk rumah sakit. Kepala polisi pun akhirnya mati karena ditembak Cherry. Polisi menyelidiki kasus kematian kepala polisi dan yang dicurigai tertuduh kepada Babiji, kakaknya sang gadis yang dicintai oleh Cherry. Polisi melihat CCTV dan berusaha mencari badan intelijen yang bisa mengartikan gerak mulut yang dibicarakan oleh pamannya. Penyelidikan oleh intelijen gerak bibir pun dimulai. సరే సరే చెప్పించండి ప్లే స్టాప్ అండ్ టేక్ రే బాబ్జీ ఈ మడ్ర ఎలా ఉండాలంటే నేరాలు ఘోరాల్లో ఇదే హైలైట్ టచ్ అవ్వాలా Karena perkataan paman Babiji yang awalnya untuk Cherry, akhirnya Babiji pun tertuduh yang membunuh kepala polisi. Badan intelijen pun mendatangi rumah Babiji. మా బిడ్డ కొట్లో బాగలా ఎందుకు బాగట్లేదు Badan intelijen menjelaskan maksud kedatangannya dan meminta paman dan Babiji untuk datang segera ke kantor polisi. మేము పోలీసు వాళ్ళు రమ్మంటేనే స్టేషన్కి వెళ్ళాం సిబిఐ వాళ్ళు Awalnya, Babiji dan pamannya menolak untuk dibawa ke kantor polisi, tapi pada akhirnya mereka pun ikut ke kantor polisi. మీరేం చేస్తుంటారు 21వ తారీఖున స్టేట్ హోమ్ కిందకి వెళ్ళారు Mereka pun diinterogasi oleh polisi dan badan intelijen. వారమైంది బయటకు వచ్చి ఫాల్స్ అబద్ధం Awalnya, paman tetap pura-pura tidak mengetahui apa-apa, tetapi polisi langsung menunjukkan CCTV yang memperlihatkan
di saat kejadian mereka berada di tempat. Dan polisi pun menanyai apa yang diucapkan oleh paman tersebut. Awalnya paman tidak mengakui apa yang telah diucapkannya, tetapi CCTV pun diputar kembali untuk mengungkap apa yang telah diomongkan oleh paman. Karena merasa telah terpojokkan, akhirnya paman Babiji pun mengucapkan nama Cerilah yang membunuh. Dan selanjutnya polisi pun menanyai tentang identitas lengkapnya Ceri. Akhirnya paman dan Babiji pun terlepas dari tuduhan. Sekarang tuduhan pembunuhan tersebut telah tertuju kepada Ceri. వ్యక్తులు సాధారణమైన వ్యక్తులు కారు. ఇంతమంది మినిస్టర్లు, ఎమ్మెల్యేలు. Penyelidikan tentang identitas lengkapnya Ceri pun dimulai. 21వ తారీఖున ఆఫీస్కి వచ్చాడో లేదో చూడండి. లీవ్ లో ఉన్నాడు సార్. ఈ ఫోటో స్టేట్ హోమ్ లో ఉన్న సీసీ కెమెరాలో Wajah Ceri pun tidak terekam kamera CCTV saat berada di tempat kejadian. Sang polisi berinisiatif mewawancarai preman yang pernah dipukuli Ceri. బాడీలో లివర్ కిడ్నీ హార్ట్ తప్ప మిగతావన్నీ వైజాగ్ స్టీలేనండి. బోన్స్ అన్ని పిండైపోయాయండి. అతికించడానికి వీలు లేకపోతే ఐరన్ తో మేనేజ్ చేసామండి. Polisi itu sangat kaget dengan keterangan yang diberikan oleh preman-preman. Dan preman-preman pun begitu kaget saat diperlihatkan wajah Ceri oleh polisi. Inilah tujuan utama yang akan dibunuh oleh Ceri. Karena merasa target selanjutnya ialah bapak tadi, bapak itu pun ketakutan. Tetapi polisi meyakini bapak itu jangan begitu takut, dan polisi meyakini akan segera menangkap Ceri. Dan polisi pun akhirnya mendatangi rumah Ceri. Tetapi sayang, Ceri tidak ada di rumah. Ceri lagi pergi. Yang hanya ditemui adalah paman Ceri. Polisi pun bertanya kepada paman Ceri di mana Ceri berada, dan kagetnya mendengar ucapan. Paman pun diangkut oleh polisi dan dibawa untuk sebagai pancingan. Paman disuruh terus menghubungi Ceri, tetapi nomor Ceri tidak dapat dihubungi karena Ceri lagi asik mengobrol dengan Madu. Semua orang pun kaget bukan kepalang melihat yang dia lihat, karena Ceri saat itu berada di dekat mereka, sedangkan yang keluar dari dalam air itu sesosok laki-laki yang sangat mirip dengan Ceri. Tidak sedikit pun ada yang berbeda. Bukan hanya segerombolan orang, Ceri pun merasa kaget dengan wajah yang dimiliki oleh laki-laki itu. Laki-laki itu mengajar antek-antek dengan cara membabi buta. మనం బండి దగ్గర ఉందాం అన్న వాడిని వేసేసి వస్తాడు. Tombak pun diluncurkan hampir mengenai sang bapak. Kan pistol kepada sang laki-laki, tetapi ditahan oleh polisi. Tanpa merasa lelah, si laki-laki yang mirip Ceri itu terus memukuli antek-antek bapak tua tadi. Akhirnya polisi melumpuhkan si laki-laki dengan sengatan listrik. Nyaris tiada beda antara si Ceri dan si pembunuh. Polisi pun akhirnya meminta maaf kepada Ceri atas kesalahpahaman. ఇంతకీ అతను ఎవరు సార్? మర్డర్ చేసేవాడి గురించి మనకి ఎందుకురా, వెళ్దాం పదా. నువ్వు ఆగు మావయ్య. Sedang berjalan dengan keluarganya, Ceri tak sengaja melihat poster yang bergambarkan si laki-laki itu. Yang membuat Ceri merasa bertanya-tanya, di poster tersebut tertulis laki-laki itu sebagai pahlawan, bukan penjahat. Rasa ingin tahu Ceri pun timbul, dan Ceri membuka poster tersebut. Inilah cerita si laki-laki pembunuh. Sekelompok orang sedang berdemo untuk menuntut hak mereka. Pak Rawat dan adiknya dituntut oleh masyarakat karena telah mendirikan pabrik yang membuat limbah air masyarakat tercemar. Masyarakat menuntut pabrik itu segera ditutup, tapi Pak Rawat menolaknya. వద్వేల్ Pak Rawat memerintahkan anak buahnya untuk membunuh bapak yang berani melawannya, dan perlahan orang yang berdemo itu hilang karena ketakutan. Dan sekarang tibalah kita akan mengetahui si laki-laki yang berani membunuh beberapa orang dan membabi buta membunuh si bapak tua itu. Laki-laki itu bernama Sidu. Sidu datang menemui kakak dan kakak iparnya dan berencana akan tinggal di rumah kakaknya. Akhirnya mereka pun tiba di rumahnya.
Ternyata kakak ipar Sadu adalah నువ్వు స్నానం చేసి రెడీ అవ్వు నేను భోజనం రెడీ చేస్తా Saat ingin pergi mandi, Sadu tak sengaja melihat sesuatu yang Sadu pun tidak dapat berkata-kata, hanya terdiam. చదివిందంతా సీజీలు ఎగిరిపోతుంది ఇక్కడ. Sadu menang banyak, tidak hanya melihat sensasi kerang yang wow, Sadu pun mendapat ciuman kiri dan kanan. Kakak ipar Sadu pun berniat ingin menjodohkan Sadu dengan adiknya. Ternyata perempuan yang sensasi kerangnya dilihat oleh Sadu itu ternyata adik dari kakak ipar Sadu. దీనికా Lagi asik makan, mereka tidak sengaja melihat acara di televisi. Acara itu menyiarkan bahwa ada satu pembunuhan yang diketahui pembunuhnya, tapi tidak dapat ditangkap oleh polisi. ఎవడో ఒకడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు తిరగబడాలరా. ముందు కేసు మూసేయండి అయ్యా. Ternyata ini motif dari si laki-laki membunuh kepala polisi, karena kepala polisi ini bersekongkol dengan వాళ్ళ పేర్లు కాక నీ పేరు నా పేరు చెప్తా. Di tempat lain, adik dari kakak iparnya Sadu diganggu oleh preman. Dan inilah yang terjadi jika mengganggu keluarga Sadu. బిజ్జు భాయ్ని టచ్ చేస్తావరా? కొడతావా? ఏంటి బ్లడ్? టమాటా సాసు. టమాటో సాస్. Beralih ke rumah sakit, kakak ipar Sadu mendapati seorang pasien perempuan yang berusia 18 tahun. Setelah diselidiki, penyakitnya tidak sesuai dengan. Sontak kakak ipar Sadu pun marah dengan kedua orang tua gadis tersebut. Tetapi setelah mendengar penjelasan dari kedua orang tua gadis tersebut, kakak Sadu pun akhirnya berhenti. నీకెవరికి లేకపోవచ్చు. Kakak Sadu pun melaporkan kejadian kematian gadis itu kepada polisi. వాడిని చూశాను. వాడిని అరెస్ట్ చేయడానికి ప్రూఫ్స్ చాలా. Kakak ipar Sadu dan polisi pun bergegas ke markas preman itu. చిన్న ఇంపార్టెంట్ పని మీద ఇక్కడికి వచ్చాను. Akhirnya kakak ipar Sadu pun sampai di markas tempat preman itu. Kakak ipar Sadu pun datang bersama polisi. యూనిఫామ్లో వచ్చావు. Tapi sungguh kaget kakak ipar Sadu mendengar kalau polisi itu ternyata. పాపం వీడికి నేను నీ మనిషి అని తెలియక నా దగ్గరికి వచ్చాడు. Setelah mendengar ucapan polisi itu, kakak Sadu pun berniat untuk pergi dari sana. Tetapi preman itu langsung memukul kakak Sadu dari belakang. Kakak Sadu pun terjatuh. Dengan terjatuh itu, handphone kakak Sadu tidak sengaja memanggil Sadu, dan Sadu pun mendengar semuanya. Sadu pun berusaha mencari di mana keberadaan kakak iparnya itu, dan Sadu pun sampai di tempat markas preman itu dan memanggil. Sadu bertemu dengan preman dan polisi itu, dan polisi itu menjelaskan jika kakak iparnya mengadukan bosnya kepada polisi tentang kejahatannya, dan terpaksa kakak iparnya dibunuh saat itu juga. Perasaan Sadu masih sangat sedih dan terpukul. Tiba-tiba polisi datang menghampiri Sadu kembali. Polisi mengatakan, segeralah bawa mayat kakak iparmu pulang, dan jangan sekali-sekali mengusut kasus kematian kakak iparnya. Jika tidak, Sadu pun akan dibunuh oleh preman itu, dan kakak perempuannya pun akan segera dibunuh. Dengan sangat marah, Sadu bertanya, siapa yang bernama Fadel? Siapa yang bernama Fadel? Dan Fadel pun akhirnya segera menjawab. Kemarahan Sadu tidak bisa dibendung lagi. Sadu sangat marah dan ingin membunuh Fadel. Fadel pun dikejar Sadu dengan celurit hingga ke kota. Fadel pun memohon ampun, tapi tidak dihiraukan oleh Sadu, dan Fadel pun dibunuh oleh Sadu. Beralih ke rumah, tangis kakak Sadu pun pecah meratapi kepergian suami yang dibunuh oleh Fadel. Sadu pun teringat perkataan kakak ipar sebelum ia meninggal.
Tuan Rawat mendatangi rumah Sidu dan ingin membunuh Sidu karena kematian adiknya Fadel. Tetapi semua warga melindungi Sidu dan rela mengorbankan nyawanya demi Sidu. అవునరా నా తమ్ముడు లీడరే ఏ జనమైతే వీడిని చూసి భయపడుతున్నారో అలాంటి వీడు నిన్ను చూస్తే వింటే భయపడాలి. నిన్ను చంపడం నాకు ఒక్క సెకండ్ పని అలన్నా నా పర్మిషన్ కావాలి. నాయక్ సిద్ధార్థ్ అన్నా వాడు జనాల్ని తీసుకుని ఫ్యాక్టరీ దగ్గరికి వెళ్ళాడంటన్నా. Di saat lagi di salah satu pernikahan, Sidu diserang oleh beberapa komplotan preman yang tidak lain dan tidak bukan suruhan dari Rawat dan kepala polisi. Karena rencananya pun tidak berhasil, Rawat dan kepala polisi pun merencanakan rencana yang lain. Karena mereka pikir Sidu sangat marah dan mereka menjebak Sidu dengan cara mendatangi rumah kepala menteri. Di sana, Sidu dijebak seolah-olah kepala menteri Sidulah yang membunuhnya, padahal yang membunuh kepala menteri adalah Rawat. Setelah membunuh kepala menteri, mereka pun juga membunuh Sidu dan menenggelamkan Sidu di dasar sungai Gangga. Mereka berpikir Sidu sudah mati, tetapi tidak, Tuhan menyelamatkannya. Sidu selamat dan Sidu akan membalaskan dendamnya. Karena telah mengetahui latar belakang Sidu, Cherry akhirnya memutuskan untuk membantu Sidu keluar dari penjara dengan mendatangi Sidu ke penjara dan merencanakan sesuatu yang mungkin tidak bisa difikirkan oleh siapapun. Di tempat lain, sang bapak yang ditikam Sidu masih terbaring lemah dan ia pun tetap merencanakan hal buruk untuk Sidu. Tetapi alangkah kagetnya sang bapak karena mendengar seluruh masyarakat membela Sidu dan berharap Sidu keluar, tidak jadi dihukum mati. Persidangan pun dimulai. Semua dakwaan telah dibacakan oleh pengacara untuk menuntut Sidu segera dihukum mati. Tetapi కోర్టు కూడా కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. ఏమయ్యా నువ్వు ఒప్పుకుంటున్నావా? ఒప్పుకుంటున్నాను సార్. అవన్నీ rencana Sidu dan Cherry pun dimulai. Cherry mendatangi pengadilan dan mengaku kalau dirinya lah yang bersalah dan dirinya lah Sidu, sedangkan Sidu mengakui pula dirinya Sidu. Hakim pun bingung dan memberi waktu 10 hari untuk bisa menentukan yang mana Sidu. బతికిపోయానని ఆనందపడుతున్నావా? 10 రోజుల తర్వాత కోర్టుకి జడ్జి వస్తారు, జనాలు వస్తారు, కానీ నువ్వు మాత్రం రావు. చచ్చిపోతావు. అంటే ఇతనే కదా నాయక్? కాదు, నేను. అతను ఎందుకు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు? ఖాళీగా ఉన్నానని పంపించాను. అంటే అతనే మీ మేనలుడా? కేసు వాపస్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి పారిపోవటం బెటర్. కేసు పెట్టిందే మనం. ఆ నాయకే నేనే అసలైన నాయకని ఒప్పుకునేలా చేయాలి. చేస్తా. Tuan Rawat pun berencana lain. Ia menculik salah satu keluarga Cherry. Anak buah Tuan Rawat pun datang ke rumah Madu, pacarnya Cherry, dan berniat untuk menculik seluruh anggota keluarganya Madu, tetapi tidak dengan Naya. Naya alias Sidu segera mengutus anak buahnya untuk menjemput keluarga Madu untuk pindah ke rumahnya. Kedatangan Madu, kakak dan pamannya disambut hangat oleh pamannya Cherry. Tetapi sayang, Madu mengira Sidu adalah Cherry. Dengan kagetnya, kakak, paman beserta Madu pun melihat Cherry yang mereka kenal menjadi dua, yaitu Sidu. Kaget sekali, paman, kakak beserta Madu melihat Cherry dan Sidu pun sangat mirip, nyaris tiada yang berbeda. Mereka pun menjadi bingung. పెద్దన్న ఇతనే చెరి కానీ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాం.
చెర్రీ అనుకుని సిద్ధుకు ముద్దు పెట్టా అనుకుని బాత్రూమ్ డోర్ తీశాను. చెర్రీ ఉన్నాడు. సారీ అక్క. Tuan Rawat menelpon Sidu dan mengancam akan membunuh 200 anak sekolah jika tidak Sidu mendatanginya ke pabrik. Sesampai di pabrik, ternyata Tuan Rawat menjebak Sidu. Anak sekolah yang dimaksud tidak ada. Tuan Rawat sengaja menjebak Sidu untuk datang ke pabrik dengan tetapi yang datang bukanlah Sidu, melainkan Cherry. Tuan Rawat merasa dibohongi dan akhirnya Tuan Rawat memukuli Cherry dan mengirim video kepada Sidu. Setelah melihat video itu, Sidu langsung bergegas menemui Rawat. Tetapi di perjalanan, Sidu terus serang oleh anak-anak buah suruhan Rawat. Di sepanjang jalan, Sidu terus ditembak. Hingga Sidu hilang kendali dan hampir menabrak segerombolan anak SD yang sedang berjalan kaki. Tapi Sidu langsung memutar kepala mobilnya ke kiri sehingga menabrak tangki minyak dan akhirnya mobil Sidu pun meledak. Mendapat kabar dari bahwa Sidu sudah mati, akhirnya Rawat menggantung Cherry dan ingin membunuhnya juga dengan cara menyarungkan rompi yang sudah dikasih bom yang akan segera meledak jika remote itu ditekan. Tiba-tiba Sidu pun muncul. Ternyata Sidu belum mati. Di saat hampir menabrakkan ke tangki minyak, Sidu akhirnya meloncat dari mobilnya. Sidu selamat, mobil dan tangki minyaknya pun yang meledak. Akhirnya Sidu datang menemui Rawat dan segera menyelamatkan Cherry. Dengan sangat marah, Sidu pun langsung menghajar anak buah Rawat satu persatu hingga babak belur. Dengan anak buah Rawat pun dihajar oleh Sidu tanpa tersisa satu orang pun. Mendengar berita Rawat akan dibunuh oleh Sidu dan Cherry, Badan Intelijen dan Pak Polisi langsung segera datang menemui Cherry. Setelah anak buahnya habis tak tersisa oleh Sidu, Sidu langsung mencari Pak Rawat. Pak Rawat dihajar sampai habis-habisan oleh Sidu. Tanpa basa-basi lagi, Sidu tidak sedikit pun memberi ampun kepada Pak Rawat. Dan Sidu segera langsung menyelamatkan Cherry dan menurunkan Cherry dari gantungan. Tetapi ternyata anak buah Pak Rawat masih ada yang tersisa, entah dari mana datangnya. Cherry pun sudah diturunin oleh Sidu. Dengan masih sempoyongan, Cherry pun ikut membantu Sidu untuk menghajar Pak Rawat. Mereka berdua saling bersatu untuk melawan Pak Rawat dan beberapa anak buahnya yang Akhirnya anak buahnya pun habis tak tersisa. Cherry dan Sidu bergantian mengajar habis-habisan Pak Rawat. Dan pada akhirnya rompi yang tadi dipakaikan Pak Rawat buat Cherry dipakaikan oleh Sidu kepada Pak Rawat. Dan kembali, tadi Cherry yang digantung, sekarang Pak Rawat yang digantung beserta rompinya. Pak Rawat pun ketakutan dan meminta tolong untuk diturunkan oleh Cherry dan Sidu. Tanpa basa-basi, Cherry dan Sidu pun langsung pergi dan menekan tombol. Biar tubuh Pak Rawat pun meledak, hancur berkeping-keping. Dan pada akhirnya kebaikanlah yang menang. Cherry dan Sidu pun